Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Dadi Supriyadi dari Kosum TV. Dalam hal ini saya berhadapan dengan beliau adalah Direktur Rumah Sakit Sumedang, Dr. Haji Aceng Salahuddin, yang mana beliau eksistensinya untuk menghadapi COVID-19 luar biasa. Terkait dengan hal ini, dengan terkait pelayanan di RSUD Sumedang, saya akan tanya beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke Pak Haji, ada beberapa yang saya akan pertanyakan Pak Haji. Enggak. Kaitan dengan beredarnya isu penutupan IGD yang beberapa kemarin marak itu Pak, seperti apa Pak? Nah ini melihat dari isu ini kita melihat konteks di lapangan ya, konteks di lapangan bahwa kemarin dalam isu terakhir kemarin kita menghadapi situasi yang sangat sulit ya. Di satu sisi di ruangan penuh, kemudian dan kondisinya banyak yang berat ya. Jadi yang sedang bawah tidak ada, yang sedang berat dan berat gitu ya, sehingga kita tidak mungkin memindahkan pasien ke rumah atau ke ruang isolasi sehingga tidak ada pergerakan di dalam ya, hanya dari ruangan tidak ada yang keluar, kemudian dari IGD pun otomatis tidak bisa masuk sehingga pasien-pasien dari luar itu sangat banyak sekali ya. Jadi pasien yang sudah ngontak ke 119 ke PSC itu tidak bisa dijemput, kemudian pasien yang datang masuk ke rumah sakit itu sangat banyak, sehingga pada saat itu kita ada istilah buka tutup lah. Jadi ada buka tutup situasional tergantung kondisi di lapangan. Jadi kalaupun kita paksakan untuk terus buka ya, itu akan menyebabkan terjadinya percampuran antara yang non COVID dengan non COVID ya, sehingga istilah tutup di sini tidak namanya tutup, tapi ada istilah internal kami lah antara dokter DPJP dengan IGD dan sebagainya untuk membuka menutup situasional tergantung pasien yang ada di dalam. Untuk saat ini alhamdulillah kita sudah dalam keadaan normal. IGD saya lihat sudah kondisinya sudah menurun pasiennya dan sudah seperti semula. Itu hanya kita buka kembali ke masyarakat ya. Kenapa kami tidak secara resmi mengumumkan? Karena sekali lagi ini situasional dan betul-betul kondisinya tergantung dari bagaimana kondisi pasien, baik di dalam ruangan, di IGD maupun di selasar di halaman ya. Jadi pada saat ini kita dalam posisi yang aman, tenang, sehingga kita bisa buka kembali. Siap. Ya. Pas kami ini tadi mau masuk ke sini, tadi saya lihat di situ ada tenda. Ya. Ini maksudnya apa sih Pak? Ya, ada tenda ini mengantisipasi karena kemarin dalam seminggu terakhir sampai hari Selasa kemarin ini kita betul-betul dalam situasi yang pasien masih tidak bisa bergerak tadi ya. Nah saat seperti itu petugas kami sangat berjibaku di dalam IGD, di rawat inap juga sama ya, sehingga kita juga kebingungan untuk menampung pasien-pasien yang ada. Jadi pasien-pasien yang sudah parah kemudian sudah datang ke rumah sakit tidak mungkin kita kembalikan ya. Makanya Selasar terpaksa kami bikin sebagai tempat untuk menampung sementara nih. Menampung sementara pasien-pasien sambil menunggu pasien yang dirawat inap pulang atau dipindahkan ke rumah pikiran ya. Nah, Selasar ini kami gunakan untuk penampungan sementara di semacam triasenya lah, sambil menunggu pasien ruangan kosong ya bisa masuk ke dalam, kita simpan di Selasar, tapi itu pun tetap dengan setelah ada pemeriksaan, kemudian setelah ada tindakan dari DPJP yang ditindaklanjuti oleh para perawat di IGD, kemudian dipantau oleh petugas IGD juga secara rutin ya. Sedangkan tenda itu bukan untuk pasien ya, tenda BPBD yang kami pasang itu bukan untuk pasien, karena Selasar ini biasanya dipakai untuk penunggu pasien ya. Maka penunggu pasien kami pindahkan ke tenda darurat ini. Jadi tenda BNPB ini bukan untuk pasien ya. Tapi sangat memungkinkan kalau ke depan konstelasi pasien semakin eskalasi pasien semakin meningkat, ya bukan tidak menunggunya kita akan menjadikan tenda darurat untuk pasien juga. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan kelihatan sekarang sudah mulai menurun, dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak jatuh atau tidak masuk ke dalam situasi yang seperti kemarin. Nah, tapi antisipasinya kami sekarang Selasar ini dulu kan. Dan mudah-mudahan saya lihat juga Selasar ini sudah mulai kosong ya.
Siap. Tapi tetap kita pertahankan untuk kondisi-kondisi darurat tertentu nantinya, sehingga masyarakat tidak kebingungan, masyarakat tidak merasa diabaikan, ya, sehingga kalau ada yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang harus menangani IGD, kita siapkan di saat ini. Siap. Ya. Pak Haji, ini alur untuk pasien IGD itu seperti apa sih alurnya itu, Pak? Jadi sebetulnya kemarin ya mungkin rekan-rekan juga masyarakat juga pernah mendengar sementara ini ada selentingan di luar, ya, pasien umum atau non COVID ditahan dulu, ya. Hanya tidak menerima pasien umum kami. Jadi pada saat itu kami juga tidak ujug-ujug mengumumkan tidak menerima pasien non COVID, ya. Tapi kita berkoordinasi dulu dengan swasta, dalam hal ini Pakuwon lah. Pakuwon kita sudah deal, waktu itu saya telepon direkturnya untuk siap-siap menampung pasien-pasien yang non COVID, ya. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi IGD, 2 lantai IGD ini di atas sudah full, kita punya 18 bed, ya. Yang COVID semuanya sudah naik ke atas, tapi di bawah ternyata kapasitas bed kita hanya 17 untuk IGD ini. Tapi dari 17 ini hampir semuanya pada saat itu adalah semuanya pasien yang COVID, yang reaktif, ya, baik itu yang membawa sendiri hasil antigen maupun yang datang tanpa bawa hasil antigen tapi diperiksa di IGD ternyata reaktif, ya. Sehingga kami memutuskan daripada mencampurkan antara pasien umum dengan pasien COVID di satu ruangan, ya, kita putuskan waktu itu pasien-pasien yang non COVID kita pindahkan atau kita arahkan ke swasta ini untuk keamanan bersama. Untuk keamanan semua, sehingga tidak terjadi percampuran antara pasien yang COVID dan non COVID, ya. Itu sebelum saat dibuka nih, sehingga di dalam sangat-sangat penuh. Jadi sampai terjadi ketika 4 hari terakhir itu di bawah kapasitas hanya 17 bed, tapi kita kadang sampai 25 pasien. Terpaksa pel bed dipasang kalau kita di lorong belakang gitu. Itu yang sangat-sangat mengerikan, dan saya kemudian dokter-dokter DPJP, ya, Ketua Kom Dr. Iwan itu semuanya juga ikut memantau ke lapangan, ya, masuk ke dalam, dan ternyata saat itu suasana betul-betul macet gitu, ya, dari ranah tidak ada yang keluar, dari IGD tidak bisa masuk, sehingga pasien-pasien yang di luar terpaksa kami arahkan ke swasta, ke Pakuwon waktu itu. Berapa sih kapasitas yang ada ini tempat tidur ini? Kalau untuk bed di IGD, kebetulan IGD yang lantai 2 itu sudah kita fix, sudah kita SK-kan sebagai tempat perawatan, ya, sebagai tempat perawatan lantai 2 18 bed, ya. Sementara di bawah yang IGD ini kita punya 17 bed sebetulnya, ya. Tapi kalau IGD kan sifatnya situasional, kita tidak bisa memprediksi IGD apakah pasiennya sedikit atau banyak, ya. Makanya di IGD pun kita siapkan bed ada 10, ya, 10 bed, kemudian 17 bed yang kami belakar lah untuk di IGD. Jadi pada saat full kemarin kita full semuanya untuk pasien-pasien non COVID, ya. Tapi ketika sekarang sudah ada agak longgar, ya, kemudian pasien umum sudah masuk kembali, kita triase ini. Jadi di triase ini adalah seleksi pasien apakah dia masuk ke umum atau ke ruang COVID, gitu, ya. Nah, triase ini kami perlebar dengan Selasa ini untuk supaya tidak terjadi bercampurnya antara pasien COVID dan non COVID, gitu, ya. Nah, Selasa ini kita buka untuk menyimpan atau untuk sambil menunggu pasien-pasien ini daripada bercampur dengan yang sudah pasti negatif atau positif, ya, kita pisahkan untuk menentukan hasil apakah dia masuknya ke ruang perawatan umum atau masuk ke ruangan COVID, gitu. Siap. Jadi lalu bagaimana nih Pak Haji dengan poliklinik yang sementara tidak melayani pasien? Ya, itu kebijakan yang terpaksa kami ambil karena memang dari sisi pelayanan tetap judulnya adalah kita bagaimana memutus mata rantai penularan, ya. Jadi kalau ada karyawan tenaga kesehatan baik itu medis maupun perawat maupun tenaga non medis atau non perawat, itu kalau ada yang confirm atau yang reaktif, otomatis kita akan istirahatkan. Kita isomankan, ya. Kemudian yang kontak erat juga sama kita istirahatkan sampai pemeriksaan hasil pemeriksaan ada, ya. Kalau dia reaktif kita isomankan langsung, tapi kalau dia non reaktif, ya, kita lanjut. Tapi sementara ini justru yang ada, ya, sementara ini kita laporan ada 2, ya, yang ditutup sementara, ya, karena tenaga kesehatannya, tenaga perawatnya sedang isoman, ya. Itu udah
bedah mulut ya, bedah mulut sama saraf sekarang sedang kita tutup dulu ya. Sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita memutuskan mata rantai dan menyelamatkan tenakes dan masyarakat ya, daripada masyarakat datang sementara diperiksanya oleh tenakes yang sedang reaktif itu sangat bahaya ya. Makanya tenakes juga dari sisi isolasinya betul-betul kita utamakan ya, betul-betul istirahat isoman di rumah ya. Karena sekali lagi biar tidak ada penularan terhadap karyawan yang lain, juga tidak ada penularan terhadap pasien ya. Tentunya kita akan screening semua ya. Dan sekarang juga kita dapat informasi juga ada beberapa ada beberapa KSM ya, KSMT, Komite Staf Medik, yang memang sekarang mulai menurunkan jumlah hari ya, yang asalnya 5 hari ya, kemudian di 3 hari sekarang. Kenapa? Karena ada beberapa tenaga kesehatan yang terdampak atau kontrol juga ya. Jadi kami mohon doanya lah kepada masyarakat supaya mudah-mudahan ini semua dokter kami ya, baik itu dokter-dokter spesialis, dokter umum, para perawat, kemudian para tenaga bidan, tenaga farmasi, analis dan sebagainya, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan, kemudian bisa bergabung kembali dengan kami ya untuk melaksanakan pelayanan. Karena betul-betul ya kami sangat memperhatikan ini, jadi tidak boleh ada yang kontak erat atau ada yang reaktif melayani gitu ya. Kenapa? Itu untuk salah satunya untuk mengurangi penularan HIV. Haji, untuk karyawan ini yang menangani pasien COVID ini, ya, itu mencukupi apa tidak dengan kondisi ya, ini, Pak? saat ini memang kita sedang rada-rada prihatin ya, karena yang data 2 hari yang lalu ini ada 80 tenaga kami yang confirm ya. Dari perawat paling banyak ada 63 perawat yang sekarang sedang isoman, ditambah juga dan tenaga dokter juga sekarang ada 6 ya yang confirm ya. Kemudian juga tenaga lainnya dari mulai RS, H3RS, kemudian juga barusan kepala dinas humas juga ternyata harus isoman kembali ya. Jadi kalau dijumlahkan dengan yang kontak erat dan sebagainya itu di atas 100 karyawan kami yang sedang isolasi mandiri. Dan untuk perawat-perawat sendiri ya terpaksa ya, salah satu karena memang pelayanan COVID harus tetap eksis ya, tetap terjaga, sehingga kami menarik para perawat dari ruangan lain ya, seperti ICU ya, yang biasanya kita membuka 12 bed ICU, yang kita aktifkan hanya 4 bed. HCU dari 8 kita hanya mengaktifkan 2 karena kekurangan tenaga perawatnya, tenaga yang piketnya ya termasuk tadi itu ya poliklinik ya, yang tidak bisa digusar geser, otomatis kita hentikan pelayanan sementara ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi yang isolasi diberi kesabaran, kekuatan, dan kemudian juga bisa kembali bersama kami untuk melayani atau untuk melakukan pelayanan di rumah sakit. Ya. Tadi barangkali ada himbauan ataupun pesan kepada ini masyarakat Sumedang ya, dan seluruh ya. Jadi kalau dilihat dari skema seluruhnya ya, rumah sakit ini adalah hilir ya. Hilir itu artinya ya kalau bahasa Sunda mah kademleuhan lah, yang paling akhir ya. Jadi sehebat-hebatnya kami, sehebat-hebatnya dokter-dokter kami, ketika di hulunya tidak ketat, di hulunya masyarakat tidak patuh ya, tidak disiplin, otomatis ya efeknya adalah rumah sakit ya. Dan ini sudah bisa kita lihat, ini kejadian bukan hanya di Sumedang ya, tapi juga di seluruh Indonesia. Kelihatannya malah sekarang kan Jawa Bali sekarang mulai besok kan akan dilakukan PPKM ya, PPKM yang diperluas ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang masyarakat nih ya. Jadi jangan sampai ketika tidak ada kejadian menganggap COVID tidak ada dan sebagainya, malah malah menuduh, bukan menuduh ya, mengatakan di COVID-kan dan segala macam ya. Tapi begitu keluarganya kena baru merasakan gitu ya. Jadi kalau saya lihat kecenderungan ya, ini yang pasien-pasien yang dirawat itu rata-rata pasien-pasien berat ya, orang tua ya, yang 60 tahun ke atas itu paling banyak ya. Dan setelah kalau dilihat gitu, dianalisis ya, orang tua ini jarang kemana-mana gitu, dia di rumah gitu. Tapi kenapa yang banyak orang tua ini ya kemungkinan besar kalau lihat dari fenomenanya ya, ketempuhan orang tua ini dia, mereka tiap diam di rumah tapi anak atau cucunya keluar masuk rumah, kemudian kadang-kadang ada mungkin cucunya atau anaknya yang sering nongkrong di jalan, sering belanja ke pasar atau emang kerjanya di pasar dan sebagainya. Ini yang
nggak terasa lah bahasanya. Untuk yang anaknya sendiri mungkin tidak jadi masalah gitu, tapi dia sebagai karir dia membawa virusnya ke dalam rumah, dan yang ketemuan ya otomatis kakek neneknya yang di rumah. Makanya yang dirawat itu rata-rata lah orang-orang yang sepuh, yang daya imunitasnya sudah menurun ya, sehingga kondisinya tidak mungkin, malah apalagi kalau ada komorbid dan sebagainya, itu akan menimbulkan penyakit yang penyakit komorbid yang dia bawa itu diperparah lagi dengan COVID yang menginfeksi mereka ini. Berarti ada trik atau kiat ya untuk masyarakat Sumedang dan seluruhnya itu barangkali? Iya, jadi kalau saya sedikit menyitir ya, sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan saya maupun ke saya tentang varian baru ya, ada Delta, ya Alpha, ya Lambda, ada sampai 12 varian yang baru itu ya. Pada dasarnya varian ini ya, boleh kita katakan ya, apapun variannya gitu ya. Apapun variannya, tugas kita dan masyarakat adalah tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ya pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum beraktivitas atau sebelum makan atau sebelum beraktivitas, kemudian jangan keluar rumah ya, kemudian hindari kurangi mobilitas, hindari kerumunan. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan masalah COVID ini, karena ya tadi itu ya, varian baru ini ternyata kecepatan menginfeksinya sangat lebih kuat lagi, kemudian daya serangnya itu lebih dahsyat lagi yang baru-baru ini ya. Makanya jangan menyepelekan. Kemudian kalaupun ada aturan pemerintah ini semata-mata ya, PPKM mikro yang kita laksanakan sampai ke tingkat RT RW ini, itu semata-mata kita melindungi masyarakat ya. Makanya masyarakat ketika diterapkannya PPKM ini ya, tentu ini berdasarkan kajian, pengalaman dan sebagainya. Ini jangan menganggap enteng PPKM ini, karena keberhasilan dari PPKM ini tetap ada di masyarakat juga ya, ada di masyarakat juga. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana setiap individu mempunyai sebuah sebuah komitmen, saya jangan tertular dan saya jangan menularkan gitu ya. Setiap individu, di tiap individu semua ya, karena kalau saya sering keluar ya, kalau saya sering nongkrong di luar, itu pulang ke rumah saya akan bergaul dengan keluarga, ada istri, ada ibu bapak, ada anak kan. Saya kira mereka, jadi kalau kita mungkin yang masih muda sama masih muda, masih kuat, tapi ketika dia banyak keluar, dia masuk ke rumah akan membawa virus yang tidak terlihat ini. Untuk dia sendiri tidak ada gejala ya, tapi begitu datang ke rumah, bergaul dengan orang-orang di rumah, dia akan menularkan. Dan itu yang masalah virusnya nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi itu ya, makanya seperti kenapa sekolah masih dilarang dan sebagainya gitu ya. Itu karena itu. Kalau anak-anak muda sih masih kuat, masih imunitas masih kuat, tapi itu begitu yang itu kan datang ke rumah nih, bergaul dengan ada anak-anak bayi atau kecil ya, kemudian atau ada orang tua, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi triknya tadi itu, saya jangan tertular dan saya jangan menularkan. Caranya protokol kesehatan gitu. Jadi harus selalu ya, kita harus selalu punya curiga ketika kita bertemu dengan orang lain, itu dia adalah OTG. Saya tidak boleh tertular dan saya jangan menularkan. Makanya tetap pertahankan masker. Malah kalau misalnya sekarang double dan maskernya ya, selain yang scuba dengan yang triple ya, atau apapun kita double kalau sekarang, apalagi di rumah sakit di double nih ya, gitu. Cukup jelas sekali bahwa memang intinya seberat apapun virus ini tetap protokol kesehatan. Ya, setuju Pak. Satu lagi yang sangat luar biasa adalah kematian akibat COVID sekarang. Ya, jadi dari bulan Januari kita kasusnya sudah banyak dibanding 2020 ya. 2020 paling dalam sebulan 5-8 ya. Masuk ke Januari kita udah puluhan, 2 digit nih, dari 28 kemudian dan yang paling parah justru sekarang bulan Juni ini ya. Jadi pasien-pasien yang meninggal baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit ini jumlahnya sudah mencapai 130 per Juni aja.
Bulan Juni saja 130 pasien yang meninggal ya di rumah sakit maupun di luar ya. Ini padahal bulan Mei kita kasusnya hanya 26 ya, bulan April hanya 25 ya. Tapi Juni ini kasusnya 130 bulan Juni ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret. Ya, ini tentu suatu peningkatan jumlah kematian yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya. Dan terus terang saja ini sekali lagi adalah teguran bagi kita. Bagaimana kita harus betul-betul menjaga ya, jangan sampai apa ya, menyepelekan apalagi ini adalah tugas tim pemakaman. Kasihan hampir setiap hari ini ya, hampir setiap hari dari instalasi pengurusan jenazah ya, menguburkan rata-rata 7 sampai pernah terjadi sehari itu 14 kali pemakaman ya. 14 pernah sehari pernah menguburkan secara protokol kesehatan ya, COVID ini 14 orang sekali dalam sehari dikuburkan ya. Makanya dari tim PPJ ini kadang-kadang dengan humas rumah sakit ada kolaborasi gitu ya. Jadi tidak hanya tim pemakaman, tim morbis juga ikut menguburkan ya, karena kekurangan tenaga. Kemudian dari humas juga ikut ya. Kemudian sekarang ada bantuan dari BPBD, ada bantuan orang untuk ikut tim pemakaman ini, sehingga otomatis ini akan menambah tenaga kami untuk kita siapkan ya. Dan tentunya mungkin mudah-mudahan perhatian dari kami ya, dari manajemen ya terhadap mereka bisa kami berikan vitamin, kemudian tambahan makanan sebagainya, mudah-mudahan ini bisa menjaga imun mereka. Dan ini dalam tanda kutip harus perhatian untuk masyarakat ya. Perhatian keras sekali. Ini sudah sampai ke titik yang sangat-sangat dahsyat ini ya. Kalau mencapai kematian lebih dari 100 dalam 1 bulan ini ya. Untuk itu sekali lagi jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan. Jadi ketemu siapapun, termasuk dengan teman kita pun gitu ya. Kita kan kalau ketemu dengan teman kadang-kadang ada permisif lah ya, artinya ya nggak apa-apa sama teman ini dan sebagainya ya. Sekarang mah jangan ya. Kalau nggak tahu sama sekali dia dari mana, pulang dari mana, karena kita anggap semua yang di luar kita adalah OTG. Sehingga kita betul-betul ketika berhadapan, ketika ngobrol, kita betul-betul menjaga jarak ya, kemudian menjaga masker kita ya, betul-betul prokes pun dilaksanakan dengan adekuat, dengan betul-betul sesuai dengan aturannya. Jangan sampai maskernya yang biasa ya, masker lain tidak boleh. Kemudian jaga jaraknya juga tidak diatur ya. Dimanapun sekarang harus penuhi protokol kesehatan dengan secara benar ya. Siap. Ya. Oke, pemirsa sudah cukup jelas dengan penjelasan dari beliau ini. Oke, sampai di sini dulu dengan Kosum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.